menyelewengkan manusia. Dia punya tugas dari bosnya iblis untuk kemudian sebanyak-banyaknya menyesatkan umat manusia, sebanyak-banyaknya membuat rugi bagi umat manusia, sebanyak-banyaknya kebaikan-kebaikan yang dilakukan anak Adam itu dibatalkan, melenceng dari nilai kebaikan. Maka dialog ini kemudian terjadi, bertanyalah kepada yang gemuk kepada yang kurus. Bagaimana engkau bisa kurus? Ya, bagaimana mau gemuk, katanya. Bahwa ketika aku diutuskan atau ditugaskan untuk kemudian menyelewengkan, menggoda hamba Allah, ternyata hamba Allah ini beriman. Satu, beriman. Yang kedua, dia senantiasa mengaitkan apa yang dia lakukan, dia sertakan Allah di situ. Makannya, sebelum makan basmalah, sebelum minum basmalah, naik kendaraan mengucap nama Allah, menyebut nama Allah. Maka setiap aktivitas yang dia lakukan dia menyertakan Allah. Maka aku tak punya kuasa. Ikhwan, jangan dibayangkan setan gemuk, setan kurus kok tuh gemuk, bacaan ini bukan. Tapi maksudnya setan yang gemuk atau setan yang kurus ini, setan yang kurus ini dia tidak punya kekuatan yang maksimal untuk melemahkan orang tersebut. Jadi bukan maksudnya, oh kalau setan gemuk itu gemuk nian badannya misalnya, sepikul dua pikul, tidak mah itu. Tapi ini setan dengan kekuatan awalnya, kemudian dia sedikit aksesnya tertutup untuk menyesatkan orang ini. Karena kenapa? Karena orang ini terus membersamakan Allah dalam aktivitasnya, sehingga kekuatannya itu semakin mengecil. Maka dibahasakan dengan setan kurus. Jadi bukan setan kurus kerempeng, itu bukan mak itu. Tapi dia tak punya kekuatan sehingga dia bisa kemudian untuk menyesatkan anak Adam. Bagaimana mau menyesatkan sementara ini orang terus membersamakan Allah dalam setiap gerak-geriknya. Maka makan bismillahirrahmanirrahim, tak bisa dia mengambil faedah. Bukan berarti kemudian mengambil faedah itu dia melok makan dagingnya, tapi dalam artian ternyata dia rugi. Karena kenapa? Orang kalau dia membersamakan Allah dalam aktivitasnya, ada semacam kekuatan, ada semacam benteng yang menjadikan orang tersebut, yang menjadikan setan tersebut tak mampu untuk kemudian mempunyai kekuatan untuk menguasai orang tersebut. Jazakallahu khair. Syukran. Terima kasih. Ikhwan, maka mana contoh? Contohnya kan seperti ini. Pernah pada satu saat ada orang, ada setan. Ini kita sudah sangat paham dengan cerita yang pertama, bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani kemudian ada setan kemudian menyerupai, itu bukan itu. Satu saat ada setan yang pengen ngerjai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz. Ngerjainnya itu dia nyamar jadi manusia, berkhidmah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berharap satu saat beliau kemudian punya satu kelemahan, sedang lengah, maka disitulah dia masuk. Nah, maka kemudian bekerja. Oh silakan, kata Abdul Qadir. Dikiranya tak tahu, ini wali besar, sultanul aulia, rajanya para wali. Maka kemudian bekerja. Oh giat, namanya setan kan, tak ganti kekuatan untuk mengangkat apa, dia tak terbatas. Rajin dia, kemudian berkhidmat. Sampai pada satu saat datanglah seorang kasyaf, kemudian, ya Syekh Abdul Qadir, tidak tahukah anda bahwa yang berkhidmat kepada anda itu adalah setan yang menyamar? Tahu, kata beliau. Ngapa dibiarkan? Biar kebaik, biar dia capek sendiri berusaha mencari kekurangan beliau, mana yang bolong-bolong, maka di situ dia akan masuk. Ternyata tak berhasil. Karena kenapa? Yang kelas beliau jangankan untuk makan tak basmalah bejak kita mungkin misalnya, bahkan satu detik pun tak pernah lepas berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini setan kepayahan, akhirnya pergi sendiri. Ngaku akhirnya minta maaf, ya saya tahu, silakan, ya pergi. Ya ikhwan, bahwa ternyata disebut dengan kurus dan gemuk itu dalam artian bahwa dia punya kuasa yang banyak pada orang tersebut, karena orang tersebut membuka dirinya, dia tidak punya benteng sehingga kuasa setan itu penuh. Itu makna setan yang gemuk. Nah, maka ikhwan dimuliakan Allah,
Maka bertanyalah setan yang kurus kepada yang gemuk, bagaimana kamu kok bisa mencapai level seperti ini? Nah, levelnya seperti itu ya. Kamu hebat, kuat, kuasamu luar biasa pada orang tersebut. Karena semakin ini setan mampu menguasai seseorang, dia akan naik level. Dia sudah tidak lagi ngurusi orang-orang awam, tapi dia sudah ngurusi orang-orang khusus. Jadi iblis ini ngeri kita. Tata caranya, kemudian organisasinya, kemudian strukturnya, kemudian job description-nya jelas. Bahwa untuk orang awam setannya ini, untuk orang yang saleh setannya seperti ini, untuk yang ulama aulia setannya seperti ini. Semuanya ada imbangan-imbangannya. Dalam artian seperti ini, ya rugi kalau satu Kopassus diarahkan Kopassusnya setan, kemudian diarahkan kepada orang awam. Rugi, maka satu Kopassus akan diserahkan kepada orang yang khusus, pada wali min auliyaillah misalnya. Maka berarti setan yang gemuk ini, maka dia akan naik level, dan itu merupakan satu kebanggaan bagi dia untuk berkhidmah kepada iblis. Dan sehingga semakin tinggi tingkatnya, semakin hebat dia punya level dan punya kuasa. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti mengapa pelajaran dapat kita ambil, mengapa bisa seperti ini, ada satu gemuk, ada satu yang kurus, ada satu yang kuat, ada satu yang lemah. Maka kuncinya adalah ada pada adab. Ketika masuk rumah ada adabnya, ketika berpakaian ada adabnya, ketika nak makan ada adabnya, ketika kemudian bahkan mendatangi istrinya pun itu ada adabnya. Maka berarti bagi seseorang, salah satu cara untuk menghambat setan supaya dia kuasanya terbatas atau bahkan tidak punya kuasa kepada kita, salah satunya dengan adab, mengamalkan, melanggengkan, mengistiqamahkan adab yang kita ketahui. Maka adabnya mana? Dari bangun tidur adabnya bagaimana, kemudian setelah itu untuk sholat, setelah wudu adabnya bagaimana, ketika wudu adabnya bagaimana, selesai wudu adabnya bagaimana, aturan-aturan yang bersifat zahiriyah, maka itu kita amalkan, maka insya Allah maka kita akan diberikan kekuatan oleh Allah. Atau kalau dibalik, setan itu akan dilemahkan, akan ditutup segala kemungkinan untuk menguasai kita. Menguasai itu maksudnya menguasai hati, menguasai nafsu kita, sehingga mudah sekali untuk diselewengkan oleh setan. Kemudian selanjutnya, fil yawaqit lil qutbi asy-sya'rani anna sayyidina Khalid bin Abdul Walid radhiyallahu anhu hasara qauman minal kuffari fi hisnin lahum. Faqalu taz'umu anna dinal islami haqqun fa'arina ayatan linuslima. Faqala ihmilu ilayya summal qatila fa'atau bihi fa'akhadahu wa qala bismillahirrahmanirrahim wa syaribahu falam yadurrahu faqalu hadha huwa ad-dinul haqq wa aslamu jami'an. Dalam kitab Al-Yawaqit jamak dari Yaqut. Yaqut ini bukan yang pernah jadi menteri, itu bukan. Jadi maksudnya Yaqut itu kan permata, jamaknya Yawaqit. Dalam kitab Yawaqit yang dikarang oleh Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, seorang wali besar orang Mesir, wali besar, beliau ahli fikih, ahli hadis, kemudian beliau menyatakan tunduk pada seorang yang kelihatannya orang awam, namanya Syekh Ali Al-Khawwas. Kenapa beliau bisa menjadi wali? Di tangan futuhnya itu di tangan seorang orang yang tak terkenal, mastur, namanya Syekh Ali Al-Khawwas. Di daerahnya Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani ini orang besar. Beliau alim ulama, muhaddits iya, ahli fikih iya, ahli bahasa Arab, ahli tafsir. Berkumpul cabang-cabang keilmuan pada seseorang, salah satunya beliau. Maka beliau termasuk alim ulamanya, alamanya pada zaman itu. Kecuali satu, ilmu praktek tentang ma'rifat dan ketuhanan. Maksudnya ketuhanan maksudnya tentang hakikat dan ma'rifat. Sampai kemudian qadarullah, Allah pertemukan beliau dengan Syekh Ali Al-Khawwas, orang biasa yang tak terkenal.
Membasuh kita sekarang ini, beliau ini bukan ustaz, beliau bukan LC, beliau bukan doktor, beliau bukan SAG, beliau bukan SPDI, bukan. Beliau orang yang tak punya gelar, tak diketahui oleh orang banyak bahwa beliau pernah belajar secara syariat. Tapi kemudian ketika bicara tentang ketuhanan, tentang ma'rifat, tentang hakikat, maka kemudian muncul ilmu-ilmu beliau yang tak terbendung, yang akhirnya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani kemudian mengaku tunduk. Tunduk artinya seperti ini, bahwa yang ngajar lillahi ta'ala, yang belajar Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, maka beliau mengakui kekurangannya dan belajar pada beliau. Sehingga saat itu banyak orang, Abdul Wahab Asy-Sya'rani tak jelas, belajar sama orang yang tak jelas sama sekali. Sering terjadi, sering banyak terjadi. Dan ini merupakan satu tantangan bagi orang alim. Karena kenapa? Ada sandang, istilah di sandang itu bahwa orang alim. Dan alim kemudian belajar kepada orang yang zahirnya dia tak paham. Itu berat. Mengakui hebatnya orang lain pada aspek ilmu itu tantangan bagi seorang alim. Menerima pendapat orang lain itu kalau sudah ada nisbatnya, apalagi embel-embel ada profesor, doktor, segala macam, itu berat. Tapi ringan bagi orang yang mencari kebenaran. Ringan bagi orang yang betul-betul lillahi ta'ala, mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Imbangan kisahnya, ini imbangan kisahnya boleh kami ceritakan, Fakir ceritakan. Kami sebelum berangkat dulu kuliah, pelatihan dulu di daerah Jurangmangu Timur. Salah satu materi yang diajarkan berbahasa Arab, gurunya itu mengajar kami pada aspek filsafat. Masya Allah, tanpa buku. Doktor saat itu, belum profesor beliau, tapi sudah doktor. Doktornya itu dari pesantrennya, SMA-nya, kemudian S1, S2, S3. Doktornya itu semuanya itu diambil dari Al-Azhar. Dan beliau mumtaz syaraf ula, summa kamlut. Dan kalau dibahasakan A+, dari dia pondok sampai S3. Pintar enggak ketulungan. Sampai akhirnya beliau profesor. Bidang filsafat, bidang yang sangat rumit. Masya Allah, orang Bugis beliau. Mengajar, ketika mengajar kami itu Masya Allah enggak pakai kitab, hafal ini Masya Allah. Kemudian yang menariknya adalah ketika akhir-akhir 1, 2, 3, mungkin 4 tahun sebelum akhir hayat beliau, duduknya bareng Cak Nun di pengajian Ma'iyah. Ma'iyahnya Cak Nun. Cak Nun ini tidak tamat sekolah, apalagi dokteran sudah. Beliau digontor berapa tahun, kemudian beliau karena ada seseorang yang menggosok sendalnya, kemudian beliau protes di tengah lapangan, berpuisi memprotes. Kenapa ada orang itu? Akhirnya dikeluarkan. Tapi beliau tetap mengatakan, saya anak gontor, lulusan gontor. Tapi tak sekolah. Setelah itu tak sekolah. Tapi ilmunya Masya Allah, alim luar biasa. Ini Profesor Dr. Nur Somad Kamba nama beliau, orang Bugis. Sering duduk di pengajian Ma'iyahnya Cak Nun. Kemudian ketika diminta ngomong, ya ngomong. Tapi lebih banyak Cak Nun. Saya tanyalah kepada Al-Fakir, tanya kepada salah seorang anak angkatnya Cak Nun yang waktu itu masih Al-Fakir masih di Papua, ada salah satu anak angkat Cak Nun. Tak tanya, Mas, kenapa itu loh? Profesor Nur Somad Kamba, ahli filsafat itu kok bisa kalah sama Cak Nun dan mau ikut ngaji? Oh gini Ustaz ceritanya. Jadi pernah tentang satu tarekoh yang kemudian mereka debat semalam suntuk, dan Profesor Nur Somad Kamba mengaku kalah. Mengaku jadi muridnya Cak Nun, Masya Allah. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, ini tak akan sampai kepada ini kecuali ini orang punya niatan yang tulus untuk mencari kebenaran dan memang betul-betul tulus mau belajar. Tapi kalau tak galak belajar, alasanlah tua, alasanlah sering ngaji, alasanlah hebat, alasan mungkin dia keturunan orang lebih hebat, alasan pejabat, alasan apa sebanyak alasan, tidak mau merendahkan dirinya untuk mencari kebenaran, itu akan jadi musibah. Maka Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani termasuk orang yang selamat dari hal ini. Ngaku kalah beliau kepada Syekh Ali Al-Khawas yang tak diketahui orang tentang ilmunya, tapi ketika mereka duduk berdua kalah Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Mengaku murid, dan dari beliau Allah futuhkan hati beliau sampai kemudian naik martabat menjadi seorang wali kutub. Maka Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani menceritakan bahwa dalam satu peperangan Sayyidina Khalid ibn Walid, dan ini Ali wa Wasallam,
Khalid ibn al-Walid ini anak Al-Walid ibn al-Mughirah. Al-Walid ibn al-Mughirah levelnya sama dengan Abu Lahab, Abu Jahal, kemudian Abu Sufyan dan yang lain-lain. Yang bahkan dikatakan seperti ini, seluruh kebaikan manusia yang dicari diimpikan itu ada pada Al-Walid ibn al-Mughirah. Gantengnya ada di dia, pintarnya ada di dia. Oh, dia ahli balaghah, ahli syair luar biasa. Kayanya ada di dia. Bahasanya sederhana seperti ini. Kalau orang Mekah untuk cari raja, mereka kalau tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sepakat akan memilih Al-Walid ibn al-Mughirah. Ternyata Rasulullah hadir di tengah mereka. Ya, akhirnya dia dengan angkuhnya, dengan kemudian egonya, dengan merasa lebih hebatnya, kemudian tak mengakui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Al-Walid ibn Mughirah itu ditantang oleh kaumnya karena dia punya reputasi ahli syair yang luar biasa. Ditantang seperti ini, wahai Walid ibn Mughirah, bisakah kau kalahkan Muhammad dengan sihirnya, maksudnya dengan Quran? Rasulullah dibilang penyihir karena setiap dibacakan Quran semua orang ngumpul pengen dengar bacaan Quran. Jadi kalau kita dibacakan Quran besok hari Ahad, pembacaan Al-Quran, kemudian sibuk WA, jangan-jangan kita nih kalah sama orang jahiliyah zaman dulu. Bahkan orang kafir zaman dulu mereka rebutan pengen dengar Quran. Sekarang rebutan, kelamuan baca Quran, manco ke intinya baik. Kan seperti itu sering. Ngelamo ke yang penting ada nari tanggai dengan nari apa yang segala macam memiri. Ini tidak penting. Quran kalam Allah dianggap tidak penting. Berarti kita ni kalah standar dibandingkan dengan orang Arab jahiliyah saat itu. Mereka pengen dengar Quran, mendapatkan kenikmatan. Jadi kalau ada orang Arab jahiliyah tak mengenal Allah dengan nilai tauhid, mereka menikmati Quran. Kita yang berla ilaha illallah tak nikmat dengan Quran, ada yang salah di situ. Ikhwan, maka Al-Walid bin Mughirah ditantang, katanya, oh gampang, pendek bacaan gitu. Minta kakek, njuk aku waktu 3 hari. Oke, kata 3 hari. Kalau ente pacak ngalahkan sihirnya Muhammad, nak apa dikasih, kami kasih. Kemudian selesai 3 hari, kakek minta waktu seminggu. Oke, kata orang, seminggu. Sampai minta waktu sebulan. Kemudian istilah ditulis tak pas. Karena orang yang paham dengan Quran pasti akan mengakui bahwa Quran itu bukan buatan Allah, termasuk Al-Walid bin Mughirah. Karena dia bisa membedakan, membandingkan antara syair bikinannya dengan Al-Quran yang memang dari Allah SWT, jauh panggang dari api. Kira-kira misalnya ada orang yang ahli masak, harus berhadapan dengan chef internasional. Dia ngaku pacak, dicicip, dia ngaku pasti secara dalam hatinya belum seberapa aku nih. Al-Walid ibn Mughirah seperti itu. Maka di dalam Al-Quran dibahasakan, faqutila kaifa qaddar thumma abasa wa basar faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Dia berpikir, thumma fakkara wa qaddar thumma abasa wa nadhar. Terus seperti itu. Dia berpikir lagi, stres dia mikir itu. Akhirnya sampai pada satu kesimpulan, tak baca muat. Mana akhirnya? Ini sihir, memang sihir. Wah, sirik tanda tak mampu. Membahasa kita ada cerita zaman dulu, ketika di buku kecil yang sering kita itu SD dulu, ada serigala yang tiap hari dia lewat di satu jembatan. Di pinggir jembatan itu kan ada tanaman anggur. Si serigala ini tiap hari metik, dia makan, metik nih. Ustaz, tak masuk akal. Ini kan dongeng. Kita ambil ceritanya, Pak. Maka tiap hari dia makan anggur sambil lewat. Lemak nian katanya anggur. Sampai satu saat tuan yang punya anggur habis, sadar dia, oh ini habis ini anggurku. Maka kemudian dibikin pembatas, dibikin pembatas-batas dibikin kawat berduri sehingga serigala tak mampu mengambil. Dicoba ambil nggak bisa, 2 kali coba nggak bisa, 3 kali nggak bisa. Dia ngomong, ngapain makan anggur kan asam. Ngomong masam, padahal setiap hari sebelumnya dia menikmati anggur tersebut. Nah ini Al-Walid ibn Mughirah. Karena ketidakmampuannya menyaingi Al-Quran, akhirnya kemudian apa yang dia lakukan?
in hadza illa sihrun yu'thar. Ini sihir yang itu diajarkan atau disebarkan oleh Muhammad. Karena tak mampu mengalahkan Quran, akhirnya dia menjelek-jelekan Al-Quran. Padahal bukan Al-Quran yang jelek, tapi dia tidak mampu menyainginya. Nah, anak musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan kesombongannya dia menyatakan Muhammad itu abtar. Muhammad itu abtar, dengan alasan bahwa beliau tak punya anak laki-laki. Tapi apa? Inna syani'aka huwal abtar. Muhammad, kata Allah SWT, justru yang memfitnahmu itu dialah orang yang abtar, terputus. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Maka Khalid bin Walid ini adalah dulunya musuh Rasulullah, akhirnya menjadi orang yang paling cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita ceritakan di pekan yang lalu, beliau ini stres ngapo? Oh ya, aku ini veteran perang yang kemudian sudah kenyang dengan makan asam garam peperangan. Pengen ya Allah matiku mati syahid, tapi ternyata aku kemudian hanya terbaring lemah tak berdaya menunggu malaikat maut menjemput. Nah, ketika di satu peperangan, Khalid bin Walid itu beliau hasara qauman. Beliau mengepung satu kaum, kemudian nawarkan Islam atau tidak. Kata mereka, kami mau masuk Islam, asal dengan syarat ini kamu menunjukkan bagaimana agamamu benar. Oh, gampang, kata Sayyidina Khalid bin Walid. Kata beliau, di kamu di kampung kalian ini, tolong berikan kepada saya racun yang paling mematikan. Mana racun yang paling mematikan? Didatangkan kepada beliau baca bismillahirrahmanirrahim, itu racun itu diteguk dan tak berdampak apa-apa. Akhirnya mereka ngomong, ini baca apa beliau? Baca bismillahirrahmanirrahim. Tak mungkin ini kecuali satu saja. Ini pasti agama yang benar. Satu kaum itu semuanya mereka bersyahadat masuk Islam dengan berkah apa? Dengan berkah bismillahirrahmanirrahim. Adab. Ikhwan dimuliakan Allah. Ini juga pernah terjadi ini. Di YouTube bisa dicari, ada salah seorang, beliau ini semacam pendebat lah, seperti Syekh Ahmad Didat misalnya, seperti Zakir Naik. Maka beliau mendebat, kemudian membuktikan bahwa beliau minta satu loki racun itu. Dinyatakan bahwa kata pendeta itu, karena yang melawan debat beliau, bahwa kitab kami menyatakan dulu nabi-nabi ini mereka minum racun. Kata beliau, agama kami mengajarkan kalau menyebut nama Allah maka dia tidak akan. Akhirnya ketika dia lagi ngomong-ngomong untuk membuktikan bahwa kitab mereka benar, kata beliau, ini racun, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un. Diminum, selesai, tidak mati. Terdiam musuh-musuhnya. Sekarang beliau, silakan minum, tidak kata yang berani musuhnya. Nah, ini menunjukkan ya ikhwan, betapa ternyata orang yang membaca menyertakan Allah, maka orang tersebut diselamatkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti ketika adab-adab itu ditetapkan dalam satu amaliyah yang kita lakukan, maka adab itu ternyata punya dampak manfaat yang sangat banyak, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Tapi yakinlah, yang kita tidak tahu pasti lebih banyak dibandingkan dengan yang kita tahu. Kita tahu saja bahwa bismillahirrahmanirrahim, kalau orang maka dia membaca basmalah maka diberikan berkah, diberikan manfaat segala macam, dijauhkan dari setan. Itu baru yang kita tahu. Yang kita tidak tahu lebih banyak lagi. Mungkin ada orang pengen nyerang, mungkin ada kekuatan orang yang hasud, mungkin ada orang dengki, mungkin ada orang dendam, mungkin, dan itu akan hilang dengan barokah membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang membaca basmalah membersamakan nama Allah bagian dari adab baik makan, minum dan sebagainya. Hakata. Kemudian selanjutnya, qala al-Habib Idrus bin Umar al-Habsyi, man khafa dararan minas summi aw ghairihi fi ta'amin falyaqra
liila fi Quraisyin sab'an qabla al-akli fa innahu la yadurruhu aw ma hadha ma'anahu. Berkata Sayyidina Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habashi, beliau menyatakan siapa yang takut bahaya, siapa yang takut bahayanya racun atau yang semisalnya atau yang lainnya yang ada pada makanan, maka sebelum makan hendaklah dia membaca liila fi Quraisyin 7 kali sebelum makan, maka itu tidak akan mudarat untuk orang tersebut. Maka satu adab, salah satunya yang diajarkan, walhamdulillah Al-Faqir mendapatkan ijazah ini dari Gus Koyum Lasem. Gus Koyum Lasem Rembang, Jawa Tengah. Ketika beliau datang, maka beliau ijazahkan ini. Ketika kita mau makan, ragu-ragu bahwa ini kira-kira aman atau tidak, maka bacakan liila fi Quraisyin itu 7 kali. Ini kalau ragu. Kalau kita yakin di Maulid Arba'in, Maulid Ishrin, Mawalid, ya tidak usah lagi bagi kita baca Bismillah, Bismillah, baik Allah barik lana. Karena baca ini lillahi fi Quraisyin 7 kali, kawan lah ngentam potongan dagingnya, kita tinggal makan nasinya, kira-kira itu. Ya ikhwan wa Allah. Itu sekedar anekdot baik. Maksudnya adalah liila fi Quraisyin baca 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Liila fi Quraisyin ila fi rasyita'i shaif falyabudu rabb hadzal baiti alladzi at'amahum min ju'in wa min khauf. Sampai 7 kali baru makan, maka akan diselamatkan dari mudarat-mudarat yang ditimbulkan oleh makan maupun minum. Itu satu. Tetapi bagi sebagian orang bahkan cukup dengan baca bismillah, bahkan kemudian ternyata diselamatkan dari kemudaratan. Intinya adalah satu keyakinan. Yang kedua, kalau pisau, maka pisau itu sering diasah. Kalau dia sering diasah, maka akan tajam. Maka bagaimana mempertajam basmalah? Ya berarti kita sering-sering mewiridkan bismillahirrahmanirrahim. Yang Al-Faqir sering ceritakan, Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau kalau malam salah satu amalannya itu beliau membaca bismillah sebanyak 12.000 kali. 12.000 kali, setiap 1.000 diselingi salawat 100 kali. Itu beliau amalkan. Setiap itu hampir setiap malam. Ya kalau ini kalau dia baca 12.000 kali setiap malam, mungkin setahun, 2 tahun, 5 tahun, ya tajam bismillahnya. Beda dengan kita yang kadang-kadang makan galak lupa dengan basmalah. La terkenang lah setengah makan baru, oh bismillah awal wa akhiruh, masihlah baca basmalah. Kadang-kadang lah selesai makan baru terkenang, oh belum baca basmalah. Beda kualitasnya dengan orang yang sudah sering mengasah pisaunya. Jadi kalau Ustaz bismillahirrahmanirrahim dia baca, naam. Kemudian ngapo beda? Satu, beda keyakinan. Yang kedua, beda perlakuan kita dengan basmalah. Kadang kita baca basmalah, kadang kita baca, kadang tidak. Sementara beliau kenapa bismillahirrahmanirrahim cukup itu kemudian menimbulkan hal-hal yang luar biasa? Karena betapa seringnya mereka mewiridkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya bagian dari adab makan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala fi qas'atin thumma lahisaha istaghfarat lahul qas'ah. Siapa yang kemudian yang makan dalam satu bejana, satu tempat, kemudian dia menjilatinya, maka niscaya tempat tersebut, bejana tersebut mintakan ampun untuknya. Ustaz jorok. Kita bahas jorok itu apa? Pernah ada satu penjelasan yang bagus dari seorang ustaz mengajarkan kepada kita cara berpikir yang logis untuk menjawab tudingan-tudingan semacam ini. Kadang-kadang kan ya kita kan selesai makan baru kita jilat. Sementara ada orang dengan table mannernya, kamu ini harus pakai sendok biar tak kotor, biar steril. Kita bahas. Ini apalagi kalau orang di warung makan, satu sendok itu mungkin sudah berapa mulut yang masuk. Nasi itu ke berapa mulut dia sudah dipakai. Kalau yang makannya itu adalah orang anak santri, orang soleh, sering zikir, beruntung kita, tabaruk. Tapi kalau di satu warung bahkan orang yang tak kenal sama Allah, mulutnya biasa nyumpahin orang, mulutnya biasa menghibahi orang, bahkan mulutnya biasa menenggok sesuatu yang diharamkan Allah, kemudian dipakai, kemudian masuk ke mulut kita,
Maka ikhwan dimuliakan Allah, berarti mana yang lebih steril dengan makan dengan tangan sendiri, yang cuma makan itu adalah mulut kita, mulut istri, atau kita suapi anak-anak. Paling banter mungkin murid-murid, tapi dibandingkan dengan satu sendok yang mungkin dia sudah masuk ke banyak mulut. Apalagi kalau sudah di mes, yang mes itu ribuan karyawan, oh itu makin tak jelas lagi mulutnya yang mana yang memakan. Jadi yang disebut sebagai jijik itu apa sih? Maka orang kadang-kadang karena itu bukan merupakan satu kebiasaan mereka, kemudian dia merasa jijik. Ngapain makan berempat nampan dalam satu nampan, kemudian ya kita sampaikan satu, makannya dengan dicuci tangan, cuci tangan. Yang kedua, yang makan Masya Allah diawali dengan doa. Yang ketiga, makan dengan orang yang tujuannya sama-sama suka beribadah kepada Allah, tentu akan mendatangkan kebaikan. Ketika makan bersama itu akan ta'liful qulub, ini hati kita dipertautkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan kebersamaan, mengajarkan kesabaran, mengajarkan empati, mengajarkan segala macam. Dan tentunya kita akan mendapatkan keberkahan. Kemudian kalau hanya mengandalkan bahwa sendok itu steril, belum tentu steril. Seperti yang Al-Fakir jelaskan tadi, bagaimana ikhwan dimuliakan Allah, sudut pandang seseorang tak bisa kemudian mempengaruhi kita dengan menyatakan Islam ini agama jorok. Tidak. Justru Islam adalah agama yang paling masuk akal dan agama yang paling steril. Siapa yang mau tidur, matikan lampu, safety. Siapa yang mau tidur, maka tutuplah wi'a, tutuplah bejana. Itu merupakan bentuk keamanan. Kemudian siapa yang kemudian ketika bangun tidur, jangan masukkan tangannya kemudian bahasa kita dikobok, masukkan ke satu tempat, karena semalam dia tidak tahu tangannya kemana. Apakah bergaut, apakah masuk ke sini, apakah ke sini, apakah kita tidak tahu. Dan Islam menyatakan sebelum ketika dia bangun tidur, maka hendaklah dia membasuh, mencuci tangannya 3 kali. Kemudian misalnya ketika dia bangun tidur, hendaklah dia falyastanfir thalathan. Dia kemudian masukkan air, dia buang. Kenapa? Fa inna syaitana yabitu ala khaysyumihi. Karena setan itu bertengger, mungkin tidur di dalam hidungnya. Kita enggak tahu. Tapi Islam mengajarkan itu. Jadi jorok mano orang yang tak kenal dengan mandi wajib, orang yang kemudian tak mengenal khitan, orang kemudian tak kenal ada satu kebiasaan, satu suku atau kelompok elit di Jerman. Mereka yang tidak motong-motong kumis, sebenarnya ya. Kumisnya sampai ini. Capa Raden itu masih normal itu. Sampai nutup bibir. Oh, itu ngeri ini. Ya kita tidak tahu pas dia makan nutup jenggot, pas dia minum susunya putih ini kan. Ngeri kita. Ini disebut elit. Ini disebut orang yang steril. Islam sudah mengajarkan yang jauh lebih hebat daripada itu. Bahkan dikala mereka belum mengenal konsep sikat gigi, Rasulullah SAW sudah mengenalkan siwak kepada kita semua. Ini berarti nak adu-aduan steril, nak adu-aduan hebat, maka Islam itu akan menang dari aspek apapun dan dimanapun. Hakata. Yang berikutnya ya ikhwan, pada satu saat ketika ada jamuan makan di kota Mekah, kemudian salah satu murid Sayyidina Syekh Ahmad Zaini Dahlan, dan beliau termasuk zuriatul Rasul dari Sayyidina Hasan, dan kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan inilah maka ilmu ulama Nusantara. Al-Fakir sebutkan Nusantara dari Aceh sampai Raja Ampat Papua, dari Indonesia sampai Patani Thailand, sampai kemudian Moro di Filipina, sampai Melayu, baik itu di Malaysia, Singapura maupun Brunei. Itu ngumpul semua itu kepada beliau. Jadi sesungguhnya ya ikhwan, kita ini kadang-kadang mudah sekali dikompor-kompori oleh anak buah Dajjal. Anak buah Dajjal itu hobi sekali ngompori kita di mana? Di konten YouTube, di tulisan-tulisan, di Facebook, bahwa setiap ada konten memecah belah, katakan pada diri kita ini anak buah Dajjal. Ngapa? Karena ulama seluruhnya, habaib, kiai, akhwal, siapapun itu muncul kalau di Ahlus Sunnah wal Jamaah payungnya siko. Kalau di Mekah Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, kalau di Hadramaut Al-Habib Abdullah Syatiri, kalau di Maroko Sayyid Ahmad Al-Ghumari.
Artinya semua ulama Nusantara satu sanad ilmunya, kedua, ketiga, keempat, kelima tetap ketemu. Oh, kita ini muncul lahir dari satu rahim yang sama, satu rahim pendidikan yang sama, yang muaranya tetap kepada beliau, kepada Said Ahmad Zaini Dahlan. Mau habaib kah, mau kiai Jawa kah, mau kiai Palembang kah, mau kiai manapun, semuanya satu. Ngapo kita galak dipecah belah oleh orang-orang sekarang ini dengan isu-isu yang murahan, isu kacangan, isu-isu yang ujung-ujungnya ini orang ini nyari duit. Maka ikhwan, terhadap orang seperti ini, mamano kita daripada ngotori hati, maka sudah ignore baik. Ada seperti skipkan saja. Lama-lama kita dak kita hitung, dak kita ambil perhatian, ya sudah, mereka akan hilang dengan sendirinya. Walaupun untuk tatanan para ulama, orang-orang alim, maka mereka tetap mengcounter pendapat haula ini dengan tulisan-tulisan yang ilmiah. Tapi kita, daripada kita menyebar berita yang kita tidak tahu benar dan salahnya, mending dilewatkan baik. Itu lebih aslam, lebih selamat insyaallah. Nah, beliau ini kemudian mengundang satu ulama besar yang beliau itu makan dengan sendok. Kemudian murid ini menyatakan, "Kenapa pakai sendok ya Syekh?" Kata beliau, ya seperti ini. Dalam satu pendapat katanya, kalau makan itu kan pakai sendok biar teman. Kata beliau, ini dibacakan bait syair dari dalam Alfiyah Ibnu Malik. Beliau menyatakan seperti ini. Kalau datang domir muttasil, kata sambung, kata ganti yang sambung, maka domir munfasil, kata ganti yang terpisah itu dinomor duakan. Ya ikhwan, ada huwa, ada hu. Nah, kalau ada hu itu langsung nyambung, maka kalau huwa itu berpisah. Domir munfasil, domir muttasil dalam bahasa Arab. Maka kalau ada yang muttasil, maka yang munfasil nomor duakan. Orang paham, ini syekh besar, maka beliau lempar sendok. Sekarang kata beliau, kita makan pakai tangan. Karena kenapa? Karena muttasil itu jauh lebih diutamakan dibandingkan dengan dhamir munfasil. Bahkan isyarat pakai bahasa nahwu beliau langsung nyambung. Ini alim sama alim. Jadi kata beliau, kalau ada kata ganti yang langsung, kitabuhu dibandingkan kitab huwa misalnya, maka huwa ini tidak berlaku. Karena kenapa? Kitabuhu lebih diutamakan. Maksudnya kalau dhamir muttasil, kata ganti yang nyambung langsung, berarti makan tu tidak usah pakai benda ketiga. Ini ada mulut, ada tangan, langsung, daripada pakai sendok. Ini ada pihak ketiga. Akhirnya kita seperti itu. Atau kata beliau, ya akhir pakai tangan. Akhirnya beliau pakai tangan. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, ini salah satu bab adab tentang makan, membaca basmalah, kemudian baca liila fi Quraisy 7 kali, kemudian kita menjilat tangan atau menjilat bejana kita, kemudian makan dengan tangan langsung, tidak dengan sendok. Ini kira-kira yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Usikum nafsi bitaqwallah. Kita tutup dengan khitamul majlis. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله
fil bad'i wat tanahi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.